Sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Polis. Bapak Holis, saya mau bertanya mengenai usaha yang Bapak Holis punya ini. Di awalnya alasannya mengapa Bapak memutuskan untuk berwirausaha? Ya, awalnya terutama kebetulan background dari kedua orang tua saya merupakan pengusaha ya, siap buka usaha. Jadi mau nggak mau saya sebagai anaknya mau ingin meneruskan lah. Lalu kenapa alasannya buka usaha atau petis sendiri? Kalau usaha atau petis ini sebenarnya itu turun temurun. Ini pas bisa dibilang warisan dari nenek dan kakek saya, dari orang tua bapak saya. Jadi dari dulu emang kakek nenek saya penjual tahu petis, dan kebetulan orang tua saya di rumah punya pabrik tahu. Saya manfaatin yang orang tua saya punya pabrik tahu, gimana caranya produksinya bisa saya jual sendiri. Sebelumnya kan emang orang tua saya kan ngejual tahu-tahu mentahnya juga ke pedagang-pedagang tahu petis lain. Saya ingin menjual sendiri juga gitu. Nerusin juga sih intinya. Lalu dari awal usaha ini berjalan itu modalnya itu dari mana? Apakah modal sendiri atau gimana? Kalau modal, kalau untuk yang sekarang ini untuk gerobak, ya peralatan yang lain-lain sebenarnya itu udah ada dari sebelumnya, bekas dari orang tua saya, dan mungkin ada beberapa yang saya perbarui lah. Ya semacam kayak utamanya kan kita perlu modal untuk penyewaan tempat. Kalau di sini kan sistemnya kontrak dan alat-alat lainnya. Lalu sejak usaha ini didirikan, apakah ada inovasi, dan inovasi itu apa sih? Sebenarnya untuk inovasinya sekarang juga bisa disebut kita sudah berinovasi, karena tahu petis orang-orang dulu tahu kan ketika ada pasar malam, ada maulid nabi seperti di keraton Kesepuan, Cirebon, orang-orang tahu tuh tahu petis tuh adanya di setiap 1 tahun sekali lah bisa dibilang. Ya ini saya ingin membuat bagaimana tahu petis ini merupakan oleh-oleh khas Cirebon gitu. Makanya saya dijual setiap hari gitu, memperkenalkannya gitu. Itu merupakan inovasi juga sih menurut saya. Selanjutnya, apakah pemilik usaha ini sudah bisa membagi pembagian keuangan antara keuangan pribadi dengan keuangan hasil penjualan? Untuk karena ini usahanya sudah terbilang lama meneruskan, ya kita untuk manajemen keuangannya kita sudah bisa membuat sendiri gitu tuh, memisahkan mana ketika uang modal setiap hari yang terpakai modalnya berapa dan keuntungan kita bersihnya berapa gitu. Sudah mulai bisa sih. Berarti usaha ini sudah melakukan pembukuan? Pembukuan kecil-kecilan aja, misalkan ya yaitu setiap harinya kita modal untuk beli apa, minyak atau barang-barang lainnya. Dan kan misalkan kita walaupun ini tahu dari orang tua saya kan saya tetap membeli tahunya gitu. Jadi nanti sisa dari membayar semuanya yaitu keuntungan biji saya gitu. Terima kasih Pak. Selanjutnya UMKM yang kedua yaitu tempe mendoan milik Pak Adit. Pagi ya Mas. Ya, pagi juga. Saya kan dari UGD, Iya. mahasiswa
Ekonomi Manajemen Iya. kelas 2B. Mau tanya-tanya nih Pak tentang UMKM Bapak. Ya. Jadi Ya. yang pertama, kenapa alasan Bapak memilih berjualan tuh gimana Pak? Apa? Karena apa? Milih jualan soto atau maksudnya menunya atau karena saya jualannya mas? Bapak berjualan produk ini UMKM? Oh, soto sama tempe mendoan. Karena saya survei di sekitaran Bima ini nggak ada yang jualan namanya soto Sokaraja sama tempe mendoan. Makanya saya jualan ini gitu. Dan istri juga orang asli sana, jadi ya alhamdulillah jualan gitu. Ya, Alasan pilih menunya atau pengen usaha ininya? usaha ini. Oh, usaha ininya. Karena memang saya kan awalnya jadi seorang karyawan mas. Saya resign dari perusahaan tersebut dan akhirnya memilih berjualan karena lebih enak jualan daripada kerja. Selanjutnya, ketika mendirikan usaha ini, modalnya tuh dari mana Pak? Modal sendiri apa atau yang lain? Oh, modal Atau sendiri. minta? Modal sendiri. Modal sendiri. Inovasi untuk selama ini gimana ya Pak? Inovasi. Inovasinya, ya inovasinya awalnya kan kami berjualan hanya sekedar soto aja. Ada masukan dari konsumen, mas ada tempe mendoan dong, biasanya pakai tempe mendoan. Kalau soto Sokaraja ya kami ada kan menunya. Berarti nggak menu ya? Menu, awalnya kita soto aja ya. Itu Kalau bisa online nggak Pak? online, Tadi ada Grab. online. Kami bulan masuknya baru di Grab dan Shopee aja. Gojek belum. Untuk Bapak sendiri tuh sudah bisa memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan hasil penjualan ini nggak Pak? Oh sudah. Sudah bisa Pak? Jadi itu sudah ada celengannya masing-masing. Jadi ini hasil jualan, ini hasil apa maksudnya buat pribadi. Kita kami pisahkan. Kalau untuk pembukuannya Pak? Tidak, pembukuannya ada. Karena kebetulan kami kan pakai printer. Jadi printer ini kan dia jadi nge-set sendiri. Jualan hari ini berapa? Ya. Seminggu ke belakang bahkan sebulan kan. Karena pakai printer, jadi udah ada sistem. Ya cukup segitu aja. Oke, siap. Kasih banget ya Mas ya, sama-sama.